Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Basis Data. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jalun Nusantoro dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Teknik, jurusan Informatika NIM 2018-188 dari kelas Basis Data E. Di sini saya mendapatkan tugas besar mata kuliah Basis Data, membuat IR diagram dari kasus yang telah ditentukan, kemudian membuat physical model dari model IRD diagram yang telah kita buat, dan di sini saya mendapatkan tema manajemen bioskop. Jadi ini adalah diagram entitas dan relasinya. Di dalam sebuah IRD terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah entitas. Entitas di sini dilambangkan kotak yang berwarna hitam seperti pemesan, hari, tiket, jadwal. Kemudian setelah entitas ada atribut. Jadi masing-masing entitas mempunyai atribut. Atribut di sini dilambangkan dengan oval yang berwarna putih-putih. Dan jika ada oval yang berwarna putih di garis bawah seperti ID pemesan, tanggal, ID tiket, itu adalah primary key dari sebuah entitas tersebut. Kemudian dari masing-masing entitas mempunyai relasi. Seperti pemesan ke hari, mempunyai relasi memilih. Di sini relasi dilambangkan dengan belah ketupat berwarna biru seperti memilih, memiliki, mempunyai, memesan. Itu adalah nama dari relasi. Dan untuk yang satu N seperti ini itu adalah kardinalitas dari sebuah relasi. Kemudian di sini ada garis hijau dan ada kotak abu-abu online dan offline. Di sini saya menggunakan sistem super subtype. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara garis umumnya saja dari diagram manajemen bioskop ini. Yang pertama, pemesan. Seseorang akan mempunyai ID pesan, nama pemesan, jumlah pemesan. ID pemesan sebagai primary key, nama pemesan, jumlah pemesan sebagai atribut biasa. Kemudian mempunyai relasi memilih yang terhubung ke hari. Hari mempunyai atribut tanggal sebagai primary key, weekend, weekday sebagai atribut biasa. Pemesan mempunyai relasi memilih ke entitas jadwal, di sini jadwal film. Jadwal film mempunyai atribut yaitu ID jadwal sebagai primary key, tanggal, jam awal, jam berakhir sebagai entitas atribut biasa. Dari jadwal mempunyai relasi yang namanya memiliki ke film. Di film sendiri mempunyai atribut ID film sebagai primary key, judul sebagai entitas atribut biasa. Kemudian di film mempunyai relasi ke genre dengan atribut ID genre sebagai primary key, kids, horror, action, fantasi, komedi sebagai atribut biasa. Kemudian dari pemesan mempunyai relasi memesan ke tiket. Di sini tiket mempunyai beberapa atribut, ID tiket sebagai primary key, harga stok, nomor kursi, nomor teater, bayar kartu di sini sebagai atribut biasa. Dan di sini adalah sistem super type subtype. Tiket sebagai super type-nya dan online offline sebagai subtype. Di sini bisa dilambangkan seperti parents tickets dan child-nya adalah online offline. Dan online di sini sama-sama tetap entitas, tapi dia entitasnya subtype. Online mempunyai atribut nama, nomor HP, alamat, email, dan kode unik. Dia mempunyai primary key, ID tiket dari sang induk. Offline juga mempunyai atribut, namanya bayar kartu, dan mempunyai primary key dari atribut induk. Kemudian, offline sendiri mempunyai relasi yang bernama proses untuk terhubung ke kasir. Di kasir di sini mempunyai atribut sebagai ID kasir. Kemudian dari kasir mempunyai relasi namanya mempunyai ke jadwal kasir entitas.
dan mempunyai atribut tanggal sebagai primary key, jam mulai jam berakhir sebagai entitas biasa. Dan yang terakhir adalah jadwal kasir, mempunyai relasi bekerja pada karyawan, dan mempunyai entitas ID karyawan sebagai primary key, nama, dan telepon. Jadi ini adalah gambaran umum dari ERT Manajemen Bioskop. Lebih lanjut pada logikal untuk pembahasan relasi kardinalitasnya, kemudian tentang mandatorinya, dan nanti dilanjutkan ke fisikal mengenai primary key dan foreign key-nya. Baik, saya lanjutkan untuk penjelasan presentasi logikal. Di sini logikal saya menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Sebelum membuat logikal, ada beberapa ketentuan dari tugas besar yang harus diikutsertakan. Yang pertama adalah modeling history, yang kedua modeling time, yang ketiga super type, yang keempat salah satu relation ada Barrett relationship. Baik, saya mulai dari pemesan. Entity pemesan di sini menggambarkan seseorang yang ID pemesan setiap orang itu berbeda-beda dan mempunyai nama pemesan. Setiap orang pasti mempunyai nama untuk memesan tiket. Kemudian jumlah pemesan, jumlah tiket berapa yang akan dipesan. Jadi pada ID pemesan di sini tipe datanya integer dengan primary key, UID-nya tertentang, kemudian begitu juga nama pemesan, jumlah pemesan di sini mandatory, tapi tipe datanya adalah varchar-nya dengan jumlah 40 dengan tipe data integer juga. Kemudian di sini hubungan pemesan ke hari adalah mempunyai relasi. Dan relasi di sini adalah memilih. Entitas hari di sini primary key dengan tipe data date, weekend, dan weekday sebagai boolean tipe datanya. Kenapa boolean? Saya akan jelaskan. Karena seorang pemesan tiket harus menentukan harinya terlebih dahulu di mana dia akan menonton. Dia menontonnya pas waktu weekend atau weekday. Jadi disinilah saya menggunakan modeling time, memberikan laporan info yang diturunkan dari data dengan baik dan berharga yang menggambarkan atau meningkatkan operasi dari sebuah bisnis. Jadi jika kita menggunakan modeling time, kita bisa mengetahui record dari weekend dan weekday. Jika weekend tuh mungkin lebih sering banyak orang yang menonton bioskop atau weekday yang mungkin jarang. Dari sinilah pihak perusahaan harus bisa meningkatkan operasionalnya. Mungkin pas weekday kita memberikan sebuah diskon. Relasi dari pemesan ke hari adalah many to one dengan namanya adalah memilih. Satu pemesan harus memilih. Di sini kalau garis lurus artinya harus atau must be. Kalau putus-putus maybe atau mungkin. Satu pemesan harus memilih satu dan hanya satu hari. Jadi seorang pemesan hanya boleh menentukan satu hari atau tidak sama sekali. Atau tidak menonton ya. Kemudian kalau satu hari mungkin dipilih oleh minimal satu orang pemesan atau maksimal banyak pemesan. Jadi contoh hari Senin atau hari Minggu mungkin banyak sekali orang yang menonton. Atau cuma hanya satu orang saja. Kemudian setelah dari pemesan ke hari kita pindah ke pemesan jadwal film. Di jadwal film di sini terdapat ID jadwal sebagai primary key, tanggal, tipe data date, jadwal, jam berawal, time, jam berakhir time dengan mandatory. Oh iya, mandatory di sini harus diisi dan tidak boleh kosong. Jadi setelah pemesan menentukan hari, barulah pemesan menentukan jadwal film yang ingin ditonton. Jam berawalnya kapan, jam berakhirnya kapan, agar bisa menentukan waktunya.
Di sini relasinya adalah many to many. Relasinya many to many. Satu pemesan harus memilih satu atau lebih jadwal. Jadi seseorang boleh memesan banyak jadwal atau boleh menonton dua film tentunya dengan beda waktu ya. Kemudian satu jadwal mungkin dipilih oleh satu atau lebih pemesan. Ya, tadi itu seperti kebalikan dari pemesan jadwal film. Itu adalah hubungan relasinya dengan kardinalitas many to many. Kemudian untuk jadwal film ke film, di film sendiri entitasnya di sini ada integer, ID film primary key-nya, kemudian judul film mandatory dengan varchar 40, dan hubungannya relasinya di sini adalah judul film, jadwal film ke film adalah memiliki. Jadi satu jadwal film mungkin memiliki satu atau banyak film. Jadi contoh jadwal filmnya untuk pagi hari itu diisi oleh film A, film B, film C seperti itu. Kemudian satu film harus dimiliki satu atau banyak jadwal. Jadi contoh film A itu berada di jadwal pagi ada, sore ada, malam ada seperti itu. Kemudian dari film ke genre, di genre di sini ID genre sebagai primary key dengan tipe data integer, kemudian horror action comedy kids fantasi saya boolean untuk tipe datanya dengan mandatory tentunya. Mandatory. Kenapa saya memilih genre horror action comedy kids fantasi itu mandatory, boolean maksud saya, karena setiap film mungkin mempunyai beberapa genre seperti horror action atau collapse atau pergabungan dari horror dan action, kemudian kids dan fantasi gitu. Jadi pemesan boleh memilih genre mana yang ingin dia tonton atau cuma satu genre saja. Jadi hubungan relasinya adalah di sini adalah many to many yang must be semua. Satu film harus memiliki satu atau lebih genre dan satu genre harus dimiliki satu atau lebih film. Seperti itu. Kemudian di hubungan antara pemesan dengan tiket di sini saya menggunakan sistem supertype dan subtype. Supertype di sini mempunyai ID tiket sebagai primary key dengan tipe data integer, harganya tiket, stok tiketnya berapa, nomor kursi, nomor teater, terus kemudian bayar kartu kredit dan ID kasir nanti itu. Jadi seperti ini. Supertype-nya adalah di sini orang tuanya ya parents tiket dan anaknya itu offline dan online. Jadi pemesan itu hanya boleh memilih satu sistem yaitu offline atau online. Kalau offline maka dia boleh bayar tunai atau bayar kartu kredit juga bisa. Tapi kalau online dia harus mempunyai akun, di sini ada nama akun, nomor HP, alamat, email dan mendapatkan kode booking. Dan tentunya bayarnya harus memakai kartu kredit, tidak boleh tunai. Dan untuk nomor dan alamat di sini saya menggunakan opsional, boleh diisi atau tidak. Kemudian di offline di sini terhubung ke kasir, entitas kasir untuk bisa membayar. Jadi kalau online tidak ada interaksi apapun dengan kasir, dia langsung masuk ke bioskop, langsung menunjukkan kode booking, dia langsung masuk. Tapi kalau offline dia harus menunjukkan kasir, dia harus beli di kasir dulu, lalu mendapatkan tiket. Di sini relasinya adalah dari offline ke kasir adalah many to one dengan nama proses. Jadi satu proses offline harus diproses oleh satu dan hanya satu kasir, dan satu kasir mungkin memproses satu atau banyak para offline seperti itu. Kemudian di entitas kasir menuju ke jadwal kasir. Kasir di sini mempunyai atribut satu yaitu primary key ID kasir yang terhubung dengan jadwal kasir, yaitu tanggal sebagai primary key, jam berawal, jam berakhir ada mandatory. Di sini saya menggunakan sistem modeling history, jadi tentang shift
kasir dan shift karyawannya. Guna dari histori sendiri tuh untuk melacak data yang mungkin berubah seiring waktu, kemudian mengidentifikasi UID entity yang menyimpan histori data, dan juga bisa melihat histori data yang lampau atau yang sebelumnya, dan tentunya merecord ya, menyimpan data. Di sini kasir di sini adalah sebagai kasa. Jadi kayak kasa 1, kasa 2, kasa 3. Relasinya adalah kasir ke jadwal kasir adalah, jadi satu kasir mungkin mempunyai satu atau lebih banyak jadwal kasir, dan jadwal kasir harus mempunyai hanya satu dan satu kasir saja. Jadi kasir di sini tuh melambangkan kasa ya, kasa 1, kasa 2, kasa 3. Jadi itu tuh tempatnya, bukan orangnya. Jadi jika satu kasir mungkin mempunyai satu atau banyak jadwal kasir, jadi di kasa 1 mungkin jadwalnya pagi, siang, malam, atau sama sekali tidak ada jadwal di kasa 1. Terus kalau dari jadwal kasirnya harus mempunyai satu dan hanya satu kasir, dan itu melambangkan bahwa jadwal selalu ada pada di kasir dan tidak pernah kosong. Lalu jadwal kasir ini terhubung ke karyawan. Di karyawan ini juga saya menggunakan modeling history untuk merecord karyawan yang sedang bekerja, seperti itu. Di sini entitas karyawan dengan ID karyawan sebagai primary key, tipe datanya integer, nama, tipe data varchar 40, dan nomor HP integer, tentunya mandatory yang harus diisi. Jadi relasi jadwal kasir ke karyawan adalah bekerja pada dengan kardinalitas many to one. Satu jadwal kasir dikerjakan oleh satu dan hanya satu karyawan, atau mungkin tidak. Jadi pada shift pagi seumpamanya jam sekian dikerjakan oleh kasir ini, seperti itu. Dan kalau satu karyawan mungkin bekerja pada satu atau lebih jadwal kasir. Jadi satu karyawan itu tentu mempunyai satu jadwal ataupun lebih. Mungkin dia shiftnya pagi saja atau pagi dan malam, seperti itu. Ini adalah penjelasan dari IRD bagian logikal. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai primary key dan foreign key akan saya jelaskan, dan juga di bar relationship ini juga saya jelaskan di physical. Tapi bar di sini kenapa saya taruh di sini, karena bar itu relasi yang ada pada UID dari relasi induk ya, yang bakal turun ke entitas turunannya. Nantinya entity turunan bakal mempunyai UID-nya, UID dari turunan tersebut. Contoh, di jadwal kasir ini dia akan mempunyai primary key ID kasir dengan ID karyawan yang telah jadi satu di jadwal kasir. Nah ini ID kasir dan ID karyawan. Dan tanpa menggunakan bar relationship nanti akan ada data ganda, padahal kode harus unik ya, jadi tidak boleh ada yang sama. Maka dari itu meminta bantuan dari entity kasir dan karyawan. Jadi entity jadwal kasir mempunyai 3 UID, yaitu kasir, tanggal, ID karyawan. Seperti itu. Dan lanjutnya untuk primary key dan foreign key saya jelaskan pada physical model. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai presentasi physical. Sebelumnya kan belum berbentuk seperti ini, berbentuk seperti logical seperti ini. Bagaimana cara kita mengubah ke physical? Kita menekan arah ini, engineer to relation model, tinggal diklik, kemudian kita pilih engineer di sini.
dan maka akan keluar seperti ini. Tapi nanti keluarnya tentunya masih berantakan dan harus kita atur posisinya dan menggambarkan seperti diagram logikal ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan primary key dan foreign key. Di sini primary key adalah kunci utama dari sebuah tabel yang menjadi kunci tersebut tidak bisa diisi dengan data yang sama. Dan kalau foreign key, dia mendefinisikan kolom-kolom pada suatu tabel entitas yang lain yang nilainya mengacu kepada tabel entitas yang lainnya juga. Baik, langsung saja ke permasalahan. Di sini pemesan primary key-nya adalah ID pesan. Tentunya dia mempunyai data yang tidak sama setiap pemesan. Kemudian di sini adalah foreign key. Foreign key-nya merujuk pada hari tanggal, tiket ID tiket. Tadi saya sebelumnya pernah mengatakan bahwa foreign key berguna untuk mendefinisikan kolom-kolom pada suatu tabel yang nilainya mengacu pada tabel yang lainnya, pada tabel yang lain. Jadi pemesan ini mengacu pada hari dan tanggal di sini, hari tanggal, kemudian tiket ID tiket mengacu pada primary ID tiket di identitas tiket. Seperti itu. Ini kunci bu-abu melambangkan primary key, kuning dan hijau melambangkan foreign key. Lalu di sini ada relasi memilih yang sebelumnya saya sudah menjelaskan di bagian logikal. Kemudian di sini jadwal film mempunyai satu primary key dan itu saja dan tidak mempunyai foreign key. Lalu di sini mempunyai relasi memiliki yang sudah dijelaskan juga. Kemudian di sini film juga hanya satu primary key yaitu ID film dan itu saja. Kemudian mempunyai relasi di sini genre juga hanya punya satu primary key yaitu ID genre saja. Lalu dari genre kita ke pemesan lagi untuk terhubung ke tiket. Tiket di sini sudah saya mengatakan bahwa tiket ini adalah supertype dan offline online ini adalah subtype-nya, anaknya. Jadi di sini peran ID tiket di offline ini bisa menjadi primary key dan bisa menjadi foreign key. Lalu online juga bisa berperan, ID tiket ini bisa berperan menjadi primary key dan juga foreign key. Di sini sama-sama mempunyai primary key yang sama yaitu ID tiket karena dia supertype, harus mengacu pada induknya. Gitu. Dan di sini tidak ada bintang ya, bintang merah karena dia opsional, nomor HP sama alamat opsional boleh diisi atau tidak. Dan kalau yang bintang-bintang merah ini melambangkan mandatory, data yang wajib diisi. Lalu di offline dia akan terhubung ke kasir. Di kasir di sini mempunyai primary key saja, ya. Dan pada jadwal kasir ke kasir, jadwal kasir ke karyawan, di sini saya menggunakan history, modeling history. Jadi di sini kenapa PF ya pada entitas jadwal kasir karena dia menggunakan bar relationship. Ini bar relationship. Nah di sini di mana jika sebuah entitas terdapat bar relationship yang mana letaknya itu ada many, maka dia jadwal kasir mempunyai UID dari entity yang terhubung. Jadi relasi yang ada UID, relasi induk bakal menurunkan ke entitas turunannya. Dan nantinya entitas turunan bakal mempunyai UID yang sama punya. Jika tanpa menggunakan bar, nanti UID di jadwal bakal ada data yang ganda dan tidak ada, padahal data harus unik ya, primary key itu.
maka meminta bantuan ke entiti kasir dan entiti karyawan. Jadi entiti jadwal kasir mempunyai primary key, foreign key, kasir, dan karyawan. Jadi jadwal kasir ini mempunyai primary key tanggal, kasir, dan karyawan. Dan kasir dan karyawan juga berperan sebagai foreign key. Seperti itu. Dan di karyawan sendiri mempunyai primary key saja. Sekian dari presentasi saya kali ini untuk tugas besar mata kuliah basis data, tugas yang diberikan oleh Pak Brian. Saya Jalung Santoro, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun salah ucap ataupun tugasnya yang mungkin kurang berkenan. Mohon maaf karena manusia mungkin tidak luput dari kesalahan. Terima kasih, mohon maaf, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.